Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Budiman dari kelas D dengan NIM 2003-242, rekam medis. Pertama-tama saya akan membahas tentang sistem pelayanan rekam medis, yaitu kepegawaian. Nah, pertama-tama di sistem ini kita akan memasukkan beberapa data-data tentang penyakit pasien dan tindakan-tindakan yang akan diambil ke depannya. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah kita login terlebih dahulu dengan memasukkan email dan password. Nah, password yang akan kita isi yaitu password official dari rekam medis yang telah disediakan atau diberikan. Nah, kemudian setelah kita login, kita akan masuk ke dashboard. Setelah masuk ke dashboard, kita pilih setelah masuk ke dashboard, kita ke kelola pengguna. Nah, di kelola pengguna ini kita akan memasukkan data, yaitu kita tambahkan data. Nah, setelah masuk ke opsi tersebut, kita akan di monitor, kita akan melihat ada nama level. Nah, nama level yang tadi kita ingin tambahkan yaitu kepegawaian. Setelah kita memilih data kepegawaian, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap penginputan data, yang mana data yang akan diinput ini berupa nama lengkap, email, password, dan level user. Itu yang paling terpenting. Kemudian statusnya aktif. Kemudian setelah ditambah level usernya, kita pilih kepegawaian, kita tambah. Nah, setelah kita tambah, di monitor akan muncul data yang tadi kita tambahkan. Nah, setelah data yang tadi kita tambahkan itu, kita akan melis nama-nama modul yang akan digunakan untuk login selanjutnya. Nah, kemudian kita pilih tindakan operasi dan nama penyakitnya ya. Nah, kemudian setelah itu kita tambah dan kita log out. Nah, setelah log out tadi kita melakukan login kembali, atau kita login kembali dengan menggunakan email dan password yang telah kita tambahkan tadi di awal. Nah, kemudian setelah itu kita setelah masuk tadi, kita pilih tindakan operasi. Tindakan operasi. Setelah itu kita menginput data berupa data penyakit. Nah, data penyakit ini yang akan kita beri keterangan berupa diagnosa penyakitnya apa, ciri-cirinya apa, dan keterangan-keterangan lainnya. Dan setelah itu kita tambahkan. Nah, dan setelah itu kita selanjutnya kita menambahkan lagi data selanjutnya kita ke data tindakan. Nah, data tindakan ini yang akan menjadi keterangan dokter akan melakukan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap pasien atau terhadap penyakit pasien ini. Nah, tindakan-tindakan yang dilakukan seperti nama penyakit, tindakannya apa untuk penanganannya, atau nama polinya juga ya. Dan setelah itu kita tambahkan. Nah, dan kemudian yang terakhir kita tambahkan tindakan operasi yang berisi keterangan kode, nama operasi, dan biaya tentunya. Dan setelah kita tambah, kita log out. Nah, itulah tadi hasil pemaparan tentang sistem pelayanan rekam medis dengan level kepegawaian. Nah, di sini kita menambahkan data atau data-data pasien, yaitu
penyakitnya apa dan apa ciri-cirinya. Nah, di sini kita memasukkan keterangan-keterangan yang akan ditindaklanjuti untuk kedepannya di rumah sakit, atau kita bisa mengetahui berapa biaya atau tindakan-tindakan selanjutnya yang bisa kita ambil nantinya. Nah, cukup sekian tadi dari level usaha kepegawaian. Sekarang kita berlanjut ke TTP. Nah, selanjutnya kita ke level user TPP. Nah, di level user ini sama, kita login menggunakan akun official, dan setelah kita login kita masuk ke dashboard dari sistem pelayanan ini, dan kemudian lanjut kita ke kelola pengguna, terus kita tambahkan data. Yang pertama yang akan kemudian akan muncul nama level. Nah, kita isikan TPP. Nah, setelah itu kita tambah data. Nah, di tambah data ini sama seperti tadi, kita isikan nama, email, password, level pengguna, TPP, dan statusnya aktif. Bisa juga ditambahkan foto bila perlu, dan kita klik tambah. Nah, setelah itu setelah kita tambah tadi, datanya akan muncul otomatis ke dashboard. Nah, setelah datanya muncul, kita log out dan masuk kembali menggunakan akun atau data yang telah kita tambahkan tadi. Nah, setelah itu kita masuk ke tampilannya lagi kembali. Nah, kembali kita memilih data pasien. Nah, data pasien ini kita akan mencoba mendaftarkan pasien. Nah, di situ akan ada opsi nomor KTP, nomor rekam medis, nomor BPJS, nama, tanggal lahir, nama poli, dan lain-lain. Setelah semua datanya terisi, kita tambahkan data. Nah, setelah kita tambahkan data, kita isi formulir sedikit formulir lagi, yaitu kita masukkan nama kembali, nomor poli, kemudian nama dokter, dan nomor rekam medis. Nah, setelah itu kita tambah dan selesai. Nah, di TPP ini sudah jelas bahwa di sini kita menambahkan data pasien yang akan berobat, rawat inap, atau rawat jalan, ya. Jadi cukup sekian tadi dari presentasi pelayanan rekam medis TPP. Sekian, dan kita lanjut kembali ke data selanjutnya. Nah, selanjutnya kita ke tahap level, yaitu rawat jalan. Nah, di rawat jalan ini sama, kita masuk kembali, login kembali ke sistem pelayanan rekam medis ini. Tentunya menggunakan data yang telah kita tambahkan tadi, isi email dan password. Nah, setelah kita login, kita akan otomatis masuk ke dashboard dari sistem pelayanan puskesmas ini. Dan setelah itu kita pilih tindakan berobat. Nah, di sini di tindakan berobat ini kita akan memasukkan tindakan-tindakan untuk rawat jalan. Nah, ada seperti nama obat, nama penyakit, nama tindakan, dan seterusnya. Nah, setelah itu ditambahkan, kita simpan, dan jangan lupa untuk mengisikan data tindakan tentang obat. Nah, di sini di data tindakan tentang obat ini kita akan menginput obat tentang obat apa yang akan dikonsumsi, dan berapa dosisnya, dan berapa jumlah obatnya. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, itulah tadi pemaparan dari level user rawat jalan, dan kita akan lanjut kembali ke
data terakhir yaitu farmasi. Dan selanjutnya kita tiba di penginputan data dari level user farmasi. Nah, di level user farmasi ini kita akan menginput obat. Nah, khusus obat ya. Nah, sama dengan caranya kita melakukan login terlebih dahulu ke sistem aplikasi ini dan kemudian kita mengisikan data atau menginput email dan password yang telah kita tambahkan di pertama tadi. Nah, setelah kita login, kita akan ditampilkan dashboard dari sistem pelayanan ini. Nah, di sini kita akan memilih tindakan supplier atau input supplier. Nah, input supplier ini adalah kita menginput atau seseorang menginput obat ke suatu farmasi tertentu. Ya, seperti itu. Nah, di sini berisi nama supplier, alamat, nomor telepon. Nah, dan setelah kita mengisi data tersebut, lalu kita tambahkan. Nah, di sini juga kita akan atau bisa mengetahui atau bisa mengetahui bahwa obat kita telah habis. Nah, setelah kita menambahkan atau menginput data dari supplier, kita ingin menambahkan obat apa saja yang tentunya berkurang ya. Nah, kita pergi ke pengadaan obat. Nah, di pengadaan obat ini kita akan menambahkan obat-obat apa saja yang kurang ke supplier tersebut. Nah, di sini pengadaan obat ini sudah tertera nomor trans, kode obat, nama obat, jumlah, satuan, harga beli, dan lain-lain. Nah, setelah itu kita isi, lalu kita tambahkan. Nah, setelah ditambahkan, supplier akan mengirimkan atau menyediakan obat yang kurang tersebut. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa level user farmasi ini bertujuan untuk pengadaan obat. Bagaimana koneksi antara supplier dan pihak-pihak tertentu, pihak-pihak farmasi tertentu. Nah, dan kemudian obat ini nanti akan diberikan kepada yang membutuhkan. Istilahnya kita bisa atau orang-orang bisa membelinya lagi ya. Dan yang terpenting kepada pasien yang tadi kita tambahkan. Nah, cukup sekian dari apa yang saya bisa paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.